Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Dwi Pratiwi dengan NPM 2408260137. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul diabetes mellitus gestasional atau disingkat dengan DMG untuk tugas perbaikan blok, yaitu pada blok obstetrik. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu DMG atau diabetes mellitus gestasional. Nah, DMG sendiri merupakan suatu kondisi di mana ada peningkatan kadar gula darah atau gangguan glukosa yang pertama kali terdeteksi pada saat masa kehamilan. Nah, kapan waktu munculnya? Nah, dia itu biasanya tampak pada saat trimester 2 ataupun 3. Biasanya sekitar pada minggu ke-24 sampai 28 minggu pada saat kehamilan. Dan biasanya kadar gula darah ini pada setelah kehamilan itu dapat kembali normal. Namun ibu ini juga memiliki resiko tinggi bisa terkenanya diabetes tipe 2 di kemudian hari. Kemudian apa yang menyebabkan diabetes ini muncul pada saat kehamilan? Nah, jadi diabetes ini muncul karena adanya peningkatan hormon plasenta, di mana plasenta ini akan memproduksi beberapa atau berbagai hormon untuk menunjang tumbuh kembangnya, seperti hormon HPL, progesteron, estrogen, kemudian ada kortisol dan prolaktin. Lalu apa sih efek samping dari hormonnya sendiri? Nah, sayangnya hormon-hormon plasenta ini itu bersifat anti-insulin atau melawan kerja insulin, sehingga memiculah terjadinya resistensi insulin pada jaringan tubuh ibu. Kemudian ada keterbatasan sel beta pankreas, di mana pada saat kehamilan normal, pankreas ini akan memproduksi lebih banyak insulin untuk mengimbangi efek resistensi. Kemudian kalau misalnya pada ibu DMG, sel beta pankreas ini akan mengalami gangguan fungsi sehingga produksi insulin tidak mencukupinya kebutuhan ibu. Kemudian, siapa saja sih yang bisa terkena diabetes mellitus gestasional? Nah, yang bisa terkena itu atau yang bisa beresiko itu biasanya pada ibu hamil yang usianya itu di atas 30 tahun. Kemudian yang mengalami obesitas atau memiliki indeks massa tubuh yang tinggi sebelum hamil. Terus memiliki riwayat medis itu seperti adanya riwayat keluarga yang menderita diabetes, kemudian pernah mengalami DMG pada masa kehamilan, terus pernah melahirkan bayi besar atau makrosomia, di mana beratnya itu lebih dari 4 kg. Kemudian ada mengidap PCOS, terus penggunaan obat kortikosteroid dalam jangka panjang. Selanjutnya, manifestasi klinis dari DMG atau diabetes mellitus gestasional. Nah, biasanya ini tuh asimptomatik atau tanpa gejala. Kemudian dia ini juga tidak memiliki gejala yang khas. Nah, tapi kalau misalnya ditemukan gejala, itu bisa ditemui adanya ibu yang sering merasa haus, kemudian sering buang air kecil, terus cepat lelah, di mana tubuh ini terus merasa lemas. Nah, karena gula darahnya ini tidak masuk ke sel untuk diubah menjadi energi. Kemudian infeksi berulang. Nah, di mana ibunya ini seringkali mengalami infeksi saluran kemih atau kandidiasis, infeksi jamur pada area kewanitaannya. Kemudian ada ditemukannya glukosa atau kadar gula darah pada pemeriksaan urin. Terus volume air ketubuhnya ini juga mengalami kelebihan pada pemeriksaan USG. Terus ukuran janin pada USG-nya ini juga melampaui batas normal usia kehamilannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang patogenesis dari DMG atau diabetes mellitus gestasional. Nah, jadi pada saat hamil, plasenta ini akan tumbuh dan dia akan memproduksi hormon-hormon kehamilan, itu seperti hormon HPL, progesteron, kortisol, dan estrogen. Kemudian hormon-hormon ini akan mengubah metabolisme
ibu agar nutrisinya itu mengalir ke janin. Namun efek sampingnya jaringan tubuh ibu ini menjadi kurang responsif terhadap insulin. Kemudian langkah yang kedua itu ada kegagalan kompensasi pankreas ibu. Nah, jadi kalau misalnya pada ibu yang kehamilan normal, tubuh ibu ini akan merespon dan dia akan memproduksi insulin hingga 2-3 kali lebih banyak melalui sel beta pankreas. Namun kalau misalnya ibu yang punya DMG atau diabetes mellitus gestasional, sel beta pankreas ini tidak mampu lagi bekerja secara ekstra. Nah, jadi ini tuh akan terjadi ketidakseimbangan di mana tubuh ibu ini akan lebih membutuhkan banyak insulin. Terus patokannya ini tapi tidak cukup. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga itu ada penumpukan glukosa atau hiperglikemia. Nah, jadi karena pintu sel yang tidak bisa dibuka lagi oleh insulin, glukosa ini tidak bisa masuk lagi ke sel tubuh ibu. Namun glukosanya ini akhirnya akan menumpuk di dalam pembuluh darah ibu, sehingga menciptakanlah kondisi yang namanya hiperglikemia. Kemudian langkah yang keempat itu ada transfer glukosa berlebih ke janin. Nah, jadi glukosa di dalam darah ibu ini akan menembus baris plasenta melalui proses yang namanya difusi terfasilitasi. Kemudian glukosa ini dalam jumlah yang sangat besar, dia akan mengalir dari darah ibu masuk ke sirkulasi janin. Nah, ingat, glukosa ini menembus plasenta, tapi insulin ibu ini tidak bisa lagi menembus plasenta. Kemudian langkah yang kelima, itu ada respon janin dan terjadinya komplikasi. Nah, jadi hiperselulemia janin karena dia ini menerima banjiran gula dari ibu, jadi pankreas janin ini sudah tidak bisa lagi berkembang. Terpaksalah dia akan memproduksi insulin sendiri dalam jumlah yang melimpah. Kemudian insulin pada janin ini dia akan berfungsi mirip seperti hormon pertumbuhan atau growth hormone. Nah, jadi kadar insulin yang sangat tinggi ini dapat mengubah gula darah berlebih menjadi deposit lemak dan memiculah pembesaran jaringan tubuh serta organ janin atau biasa disebut dengan organ megali. Nah, jadi bayi ini bisa tumbuh lebih dari 400 gram atau 4.000 gram. Lalu untuk tata laksana dari DMG atau diabetes mellitus gestasional, yang untuk non farmakonya kita edukasilah kepada pasien, berikanlah pemahaman kepada ibu dan keluarganya mengenai pentingnya kontrol gula darah. Terus pengaturan asupan karbohidratnya juga harus teratur, tinggi serat dan membatasi gula. Terus sering olahraga. Nah, biasanya secara teraturnya itu seperti jalan kaki atau senam itu pada saat kehamilan. Lamanya itu 150 menit per minggu. Terus sering monitoring itu pemantauan kadar gula. Kemudian untuk yang farmakonya itu kita kasihlah insulin. Nah, jadi insulin itu merupakan pilihan yang sangat utama. Jadi jika kadar gulanya ini tidak tercapai hanya dengan diet dan olahraga, insulin ini juga aman bagi janin. Nah, kemudian ada metformin. Nah, metformin ini tuh dapat dipertimbangkan sebagai alternatif atau terapi tambahan. Kalau misalnya kondisinya itu sesuai dengan indikasi. Nah, jadi untuk komplikasi dan prognosisnya sendiri, kalau misalnya pada ibu itu bisa terjadinya preeklamsia, terus ada persalinan operatif, diabetes tipe 2. Nah, jadi kalau misalnya pada janin atau pada bayi itu bisa terjadi makrosomia. Nah, terus ada distosia bahu, kemudian ada hiperbilirubinemia. Mungkin segini saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.